Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita ya untuk kesekian kalinya dalam metode pembelajaran secara online. Sebenarnya saya ingin melakukan metode pembelajaran secara daring ya. Salah satu opsi dari metode online yang lain ya, yaitu daring. Dosen senior saya melakukan sistem daring dan sepertinya lebih menarik ya, dan saya ingin juga seperti itu, tapi dikarenakan banyak hal ya, laptop saya rusak dan juga saya tidak memiliki webcam di perangkat PC saya, jadi lagi-lagi terpaksa kita harus menggunakan media YouTube ya. Tidak apa-apa, tapi itu udah sebagai salah satu gebrakan juga ya untuk sedikit menggeser dan merubah metode pembelajaran secara modernisasi. Bagi kalian mungkin sudah merasakan ya beberapa kali atau sering mungkin dengan dosen yang lain melakukan sistem daring ya. Nanti bisa ditulis di kolom komentar kalau ada yang berminat bagaimana kesan-kesan menggunakan sistem daring tadi itu ya, karena saya lihat sepertinya interesting kali gitu, menarik ya. Kalau ada waktu mungkin saya ingin melakukan daring, itu pun kalau saya sudah membeli kamera webcam saya gitu ya. Oke, untuk mempersingkat mukadimahnya, kita langsung saja ya ke materi kita, yaitu obligasi. Ada yang saya harus kasih tahu, yaitu kali ini ada pertemuan 10, jadi kita loncat pertemuan 9. Loh, kenapa Pak diloncat gitu? Karena di pertemuan 9 kita masih saja membahas tentang perseroan lanjutan ya. Di silabus RPS saya gitu, di portal saya, kita di pertemuan 9 masih membahas tentang perseroan lanjutan, dan saya sangat bosan sekali ya. Saya minta maaf, saya sangat bosan sekali kita terus membahas tentang perseroan ya, perusahaan-perusahaan ya. Jadi kita sekarang masuk ke obligasi lah ya, yang lebih baru lagi ya nuansanya. Oke, kita lanjut saja ke presentasi ya. Apa itu obligasi? Di sini disebutkan obligasi atau bonds merupakan surat utang jangka panjang atau 5 tahun ke atas dengan kurun waktu yang telah ditentukan untuk pengembalian dana dengan pembayaran secara berkala ya. Jadi obligasi ini adalah surat utang. Surat utang ini ditujukan kepada siapa? Nah, surat utang ini ditujukan kepada publik ya, atau masyarakat umum atau siapapun di luar dari wilayah perusahaan yang membeli surat berharga berupa surat obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pertanyaannya, kenapa perusahaan harus mengeluarkan surat obligasi atau dikenal dengan surat utang kepada publik gitu ya? Ya, kemungkinan secara analisanya mungkin perusahaan ingin menambah modal ya, karena modal yang terbatas, mungkin ingin menambah modal supaya bisa mengembangkan bisnis mereka jauh lebih besar lagi. Atau yang kedua adalah perusahaan sudah mulai mengalami gangguan kesehatan dalam sistem keuangan mereka, jadi sesegera mungkin harus mendapatkan suntikan dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat berharga atau surat utang, atau yang dikenal dengan surat obligasi. Nah, surat obligasi ini berarti kan secara tak langsung kan masyarakat publik berarti memiliki saham atau aset di perusahaan tersebut kan, karena mereka memegang surat utang perusahaan kan. Ya, betul ya. Tetapi berbeda dengan para pemegang saham ya, atau shareholder tadi, itu berbeda. Walaupun mereka juga memiliki sebagian besar aset dari seberapa banyak surat utang yang mereka beli dari perusahaan tadi atau dimiliki oleh perusahaan tadi, ya hanya segitu saja gitu loh. Misalnya
satu surat obligasi itu berharga 50 juta ya. Satu surat obligasi itu dihargai 50 juta. Artinya si masyarakat itu memegang surat berharga satu lembarnya itu 50 juta. Kalau dia membeli 4 lembar berarti tinggal dikalikan saja. Berarti dia memiliki aset perusahaan sebesar 200 juta rupiah. Ya hanya segitu saja ya hak dari milikan masyarakat publik tadi terhadap saham perusahaan tadi, yang itu pun jangka waktunya dibatasi ya. Di sini dikatakan 5 tahun ya, bisa diperpanjang, I don't know, tergantung kebijakan dari perusahaan tersebut ya. Di bawahnya bisa kita lihat di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, bunganya ada yang tetap, mengambang, dan mix. Di sini harus kalian tahu ada benang merah antara materi ini dengan materi perbankan atau manajemen atau keuangan syariah. Kenapa? Karena ini membahas tentang bunga atau jenis-jenis bunga atau sistem bunga. Agak menarik kalau itu bisa kalian baca sedikit. Apa itu manajemen syariah, apa itu tentang keuangan syariah, apa itu tentang perbankan syariah, apa sih sistem bunga dan riba dalam keuangan syariah ya. Nah, di sini dikatakan ada bunga tetap atau flat. Kalau kalian pernah mendengar flat, saya juga sering menyebut ada bunga flat ya. Jadi dulunya metode ini sebenarnya diadopsi oleh perbankan syariah ya untuk melakukan pembiayaan atau kredit. Kalau bahasa syariahnya pembiayaan, bukan kredit ya. Kalian tidak akan menemukan bahasa kredit di dalam perbankan syariah atau bank syariah. Kalian akan mendengar bahasa pembiayaan ya. Tetap perilakunya sama, itu kredit, pemberi pinjaman ya. Jadi nanti di sana akan dikatakan Anda dikenakan bunga flat. Bunga flat ini yang bagaimana? Bunga flat itu adalah seberapapun Anda meminjam uang dan setiap bulannya harus Anda angsur, maka bunga yang diberlakukan setiap angsuran pokok ditambah dari angsuran pokok yang Anda bayar setiap bulan itu nominalnya tetap tidak berubah. Kalaupun berubah sedikit sekali ya, tidak terlalu signifikan. Itulah yang dikatakan sebagai bunga flat. Tapi konsekuensinya biasanya kalau bunga yang flat begini, para ahli dalam bidang keuangan itu mengakalinya dengan cara meninggikan DP atau meninggikan angsuran pokok per bulannya ya. Mungkin kalau yang subsidi mungkin misalnya begini, angsurannya 800.000, DP-nya mungkin hanya sekitar 3 juta. Tapi kalau bunga yang flat ini mungkin DP-nya bisa sampai 10 juta dan angsurannya mungkin bisa sampai 1.100.000 ya, karena bunga flat ini termasuk bunganya kecil ya. Oke. Tapi saya lanjutkan. Tapi banyak pro dan kontra yang terjadi saat perbankan syariah mengadopsi tentang bunga flat ini ya. Karena di dalam sistem keuangan syariah pun tidak mengenal yang namanya bunga, apapun namanya ya. Walaupun itu bunga flat, kecil, bunga besar, tetap yang namanya bunga tidak dikenankan di perbankan syariah secara murni, atau sistem keuangan syariah atau ekonomi syariah secara murni itu tidak memperkenankan bunga flat. Lalu mengapa Pak kok brand syariah seperti perbankan menggunakan bunga flat? Kan sudah dilarang. Ya, ada sedikit perbedaan antara para pengguna syariah murni dengan para pengguna syariah kontemporer. Ini ada lagi nih ya. Jadi syariah kontemporer ini adalah melakukan sebuah diskusi panjang yang dilakukan oleh para DSN ya. Apa itu DSN? Dewan Syariah Nasional, yang dimana mereka akan berkutat tentang aturan-aturan yang bisa dipreteli gitu, bisa dibongkar pasang, kira-kira ini masih bisa diakal-akali nggak? Begitu. Itu namanya
kubu bagian syariah kontemporer, artinya masih bisa dipreteli atau masih bisa diperbarui atau masih bisa direvisi, mungkin sesuai dengan pertimbangan dari para pakarnya itu ya. Tapi kalau di kubu bagian syariah murni mereka tidak menggunakan itu, yang dianggap itu tetap saja keluar dari aturan syariah murni. Lalu di syariah murni ini apa contoh contoh yayasan atau instansi yang tetap eksis, yaitu kalau bisa kalian lihat adalah Bank Muamalah ya. Itu Bank Muamalah adalah kubu bagian syariah yang murni, artinya mereka betul-betul menggunakan sistem syariah tanpa bunga. Oke, lalu bunga mengambang. Nah, ini apalagi nih maksudnya bunga mengambang? Nah, bunga mengambang ini kalau kalian lihat ada float ya. Kalau kalian pernah memesan misalnya minuman orange floating, artinya sesuatu yang mengambang. Coba kalian bayangkan, sesuatu yang mengambang itu akan naik turun dia akan naik turun ya, tenggelam naik, tenggelam naik ya. Nah, kalau itu Anda ilustrasikan terhadap bunga, maka bunga mengambang ini adalah sistemnya adalah bunga yang naik turun, tapi cenderung lebih sering naik. Nah, ini dia ya, lebih cenderung sering naik bunga mengambang, atau dikenal dengan sistem bunga fluktuatif atau floating ya. Itu ciri khasnya adalah mengambang, naik turun, seperti orange float, ada es krimnya di atas tuh naik turun. Tapi cenderung bunga ini cenderung naik ya kalau bunga mengambang ini, dan kadang-kadang lumayan tinggi naiknya ya. Nah, itu ciri khas atau karakter dari bunga mengambang. Mix, nah kalau mix ini gampang aja, mix itu campuran ya. Jadi ada sistem pembayaran bunga secara campuran ya, bisa menggunakan flat, bisa menggunakan fluktuatif ya. Biasanya fluktuatif memang agak sedikit menggiurkan ya. Kenapa Pak? Karena biasanya bunga yang tinggi itu DP dan angsuran pokoknya itu rendah dan jangka waktu bisa diperpanjang. Nah, itu ya kelebihannya sebenarnya, tapi kita terjebak pada bunganya tadi ya. Oke, lanjut. Harusing atau mengetahui peringkat dari kondisi perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Jadi di sini obligasi itu harus di-rating ya. Diperingkatkan atau diberikan maaf saya lupa, itu di rating lah, intinya di rating agar tahu mana kira-kira perusahaan yang memiliki kesehatan dalam manajemen keuangannya. Kalau dia memiliki kesehatan dalam manajemen keuangannya, maka masyarakat publik itu biasanya tidak segan-segan untuk memberi obligasinya ya. Maka obligasi itu di-rating sesuai dengan track record perusahaan tersebut. Lalu sesuai juga bagaimana cara perusahaan itu membayar obligasi ini kepada para pemegang surat utang tadi atau masyarakat publik tadi. Dengan apa? Ya, dengan insentif ya. Jadi uang yang diambil dari masyarakat publik tadi diolah oleh perusahaan, lalu masyarakat pemegang surat obligasi mendapatkan insentif ya, mendapatkan insentif. Nah, itulah keuntungan yang didapatkan oleh pembeli surat obligasi tadi. Nah, agar tahu untuk memberi surat obligasi yang berkualitas ya, bisa dilihat dari peringkatnya ya, dari ratingnya ya. Di situ kita bisa mengetahui mana surat obligasi yang bisa menjamin bahwa dapat memberikan keuntungan yang diharapkan. Itu bisa dilihat juga dari kesehatan manajemen keuangan perusahaan tersebut. Oke, lanjut. Jaminan saat perjanjian awal pembelian obligasi. Nah, itu tadi saya bilang ada jaminan. Saat perjanjian awal pembelian obligasi itu harus ada jaminan ya. Jadi tidak akan ada orang yang ingin membeli obligasi ya, anggap membeli 50 juta surat kertas lembaran itu tanpa ada jaminan pasti mendapatkan keuntungan atau balik modal ya. Kalau enggak ya enggak ada yang mau gitu ya, pasti sanksi lah ya.
Lanjut, denominasi 50 juta rupiah, umumnya minimal pembelian 500 juta. Menurut teorinya seperti ini, katanya 500 juta minimal, berarti harus membeli berapa kertas itu. Kalau sampai 500 juta, 5 kali, dikalikan saja ya. Pokoknya minimal 500 juta, berarti di bawah itu tidak bisa ya, harus 500 juta minimal. Tapi saya tidak tahu apakah teori ini berlaku di kenyataannya, di realitanya. Saya pikir ada ya, ada juga publikasi tentang obligasi ini yang di bawah 500 juta. Saya pikir ada ya, saya pikir ada, tapi nggak tahu. Ini teorinya mengatakan minimal 500 juta ya. Bisa saja itu aturan lama ya. Kalau 500 juta berarti kita harus berapa lembar itu membeli surat obligasinya ya. Lanjut, resiko dalam berinvestasi dalam obligasi antara lain resiko bunga dan nominal tidak terbayar, default rates. Nah, lumayan beresiko ya. Jadi di sini dikatakan resiko bunga dan nominal tidak terbayar ya. Bunganya saja tidak terbayar, apalagi nominalnya kan gitu. Wah, ini sangat berisiko sekali ya. Itulah kalau bermain kepada sistem keuangan yang fluktuatif atau sistem keuangan yang floating ini ya, ini sangat berbahaya juga sebenarnya. Tapi banyak orang yang tetap percaya untuk membeli surat obligasi, dan ya harus melihat perusahaannya. Kalau perusahaannya sehat, menurut Anda yakin dengan track record perusahaannya, mungkin resiko ini lebih kecil ya. Ya, berhati-hati untuk membeli surat obligasi di perusahaan-perusahaan yang ratingnya rendah ya. Resiko obligasi sulit dijual kembali, liquidity risk. Nah, ini dia. Ini juga resiko lagi ya, lumayan ya resikonya. Jadi Anda yang sudah membeli surat obligasi berupa lembaran ya, jika Anda ingin berhenti gitu, misalnya tidak ingin lagi untuk bermain obligasi, maka Anda bisa menjualnya ini, mungkin menggunakan jasa broker ya, atau jasa toke gitu ya, khusus untuk penjualan surat obligasi. Nah, resikonya itu bisa saja gitu tidak terjual ya. Mungkin Anda salah pilih perusahaan, dan orang juga malas untuk membeli surat obligasi perusahaan tersebut karena track recordnya nggak bagus. Nah, itu risiko yang lumayan. Oke, risiko harga pasar obligasi turun karena kenaikan suku bunga pasar, interest rate risk. Kalau ini tidak pala ya, karena bunga terus naik ya. Bunga terus naik. Bunga terus naik. Memang kalau bunga terus naik sih keuntungan bagi para pemegang surat obligasi ya, tapi memang kerugian resiko bagi perusahaan ya, karena kalau bunganya tinggi terus Anda makin banyak untungnya ya. Cuma resiko ini akan berdampak kepada perusahaan tadi ya, karena dia harus membayar bunga yang cukup tinggi kepada Anda, karena itu insentif Anda ya, insentif dari uang yang sudah disetor ke perusahaan tadi, uang yang dikelola oleh perusahaan tadi, itu kan uang Anda, insentifnya adalah bunga tadi ini, itu yang Anda dapat gitu. Kalau semakin tinggi bunganya Anda semakin untung, cuma perusahaan jadi beresiko gitu ya. Oke, kita next. Rating obligasi sebagai alat untuk mengukur kemampuan dan keinginan emiten untuk membayar bunga atau kupon dan pokok pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan kondisi perusahaan. Kedua, peringkat obligasi dikeluarkan oleh lembaga independen yang secara khusus bertugas untuk memberikan peringkat atas semua obligasi yang diterbitkan perusahaan, misalnya Pevindo ya. Tiga, contoh rating dengan status kreditnya. Rating Pevindo AAA, wow, ini yang tinggi sekali, excellent ya, statusnya adalah excellent, tinggi sekali ini ratingnya ya. AA
very good, ya. 1A itu good, triple B itu adequate, BB triple C junk atau spekulatif, D default. Ya, jadi ini adalah contoh rating dari jenis atau surat obligasi, karakteristik surat obligasi yang diterbitkan oleh Pevindo. Ini Pevindo ini adalah perusahaan yang menerbitkan obligasi, ya, perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan ke dia. Nah, nanti Pevindo lah yang menerbitkan. Nah, Anda harus mengetahui itu ratingnya, ya. Mungkin bagi saya poin 1, 2 dan 3 ini masih aman, ya. Kalau bisa jangan yang dapat yang B, adequate. Memang semakin tinggi rating semakin tinggi pula jumlah saham yang harus disetorkan kepada perusahaan, ya. Minimalnya lah kayak tadi, ya, minimal 500 juta dengan setiap lembaran itu 50 juta. Mungkin kalau dengan rating triple A gini mungkin minimal bisa 1 miliar atau 2 miliar, ya. Berarti hanya orang-orang tertentu yang bisa membeli surat obligasi dengan rating begini, begitu, ya. Menarik, ya. Jadi ini bisa kalian pelajari juga, mana tahu juga kalian bisa berkecimpung di sini, ya. Daripada kalian habiskan uang yang tidak berguna, mungkin bisa dimainkan di bursa saham seperti ini. Oke, kita next, ya. Jenis-jenis obligasi, ya, berdasarkan penerbitnya. 1. Obligasi pemerintah pusat. 2. Obligasi pemerintah daerah. 3. Obligasi BUMN. 4. Obligasi perusahaan swasta, ya. Jadi di sini ada jenis-jenis berdasarkan penerbitnya, ya. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, BUMN, perusahaan BUMN juga ada, badan usaha milik negara, ya. Lalu ada perusahaan swasta juga, ya. Cuma entah kenapa saya mendapatkan informasi dari pihak publik itu lebih senang membeli obligasi dari perusahaan swasta, ya. Saya tidak tahu kenapa agak enggan membeli obligasi dari pemerintahan. Saya tidak tahu karena apa, mungkin dinamis, ya, karena terlalu banyak resiko dari perbuatan manifestasi oknum-oknumnya lah, misalnya korupsi dan segala macam, seperti sering yang terjadi itu yang merugikan perusahaan pemerintah, ya, atau usaha pemerintah itu sangat rawan sekali, ya, kalau bisa dibilang ya resikonya lumayan lah. Jadi biasanya banyak para pembeli itu membeli obligasi perusahaan swasta. Mungkin BUMN pun masih lumayan lah, ya. Oke, berdasarkan kupon bonds atau obligasi berbunga, ya. Zero coupon bonds atau obligasi tanpa bunga. Oke, lanjut, ya. Berdasarkan jenis kupon ada fixed rate bonds, ya, ada floating rate bonds, ada mixed rate bonds. Tadi udah kita jelaskan, ya. Oke, masuk ke obligasi karakteristik. Pertama, nilai pari atau nilai nominal. Nilai yang tertera pada kertas obligasi dan mewakili jumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan akan dibayarkan pada saat jatuh tempo atau maturity, ya. 2. Kupon atau tingkat bunga atau coupon rate. Jumlah bunga tetap yang harus dibayarkan setiap tahun oleh perusahaan yang mengeluarkan obligasi atau coupon bonds. Contoh, per value Rp10.000 bayar kupon Rp1.000 per tahun, artinya kupon sebesar 10%. Oke, ya. Jadi Anda mendapat keuntungan sebesar 10% dari itu, ya. Per value nya tadi, per nilainya 10.000, ya. Bayar kuponnya itu 1.000 per tahun. Oke. Masuk lagi maturity date, jatuh tempo, tanggal di mana nilai par harus dibayar. Jadi ini adalah
waktu tempo yang harus dibayar oleh perusahaan kepada para pemegang surat utang atau surat obligasi. Next lagi, harga obligasi yang diperdagangkan biasanya dinyatakan dengan angka persentase tanpa persen. Contoh, jika harga penutupan sebuah obligasi adalah 105, berarti obligasi itu diperdagangkan pada 105% dari nilai nominal pari. Oke. Jadi kalau obligasinya adalah 105 ya, 105 misalnya 105 juta atau nominalnya berapa lah gitu ya, yang sesuai dengan yang diterbitkan oleh perusahaan, maka tertulisnya atau yang diperdagangkan adalah 105% dari nominal ya, dinyatakan dengan persentase. Oke. Kedua, harga obligasi dipengaruhi tingkat suku bunga perbankan. Poin pertama, jika suku bunga lebih besar coupon rate, maka cenderung dijual at discount ya. Oke. Jika suku bunga sama dengan coupon rate, maka cenderung dijual at par ya. Jika suku bunga lebih kecil daripada coupon rate, maka cenderung dijual at premium. Nah, jadi di sini jika suku bunga itu tinggi ya, itu biasanya ada diskon karena suku bunga itu harus minimal seimbang dengan coupon rate tadi ya, tidak boleh terlalu tinggi juga. Kalau terlalu tinggi tanpa didiskon biasanya tidak menarik atau tidak membuat para pembeli obligasi itu interesting terhadap value dari jumlah nominal obligasi tersebut ya. Nah, kalau sama ya berarti dijual at par, berarti sesuai dengan value-nya ya. Kalau 105 ya 105 yang dijual. Tapi kalau misalnya kuponnya lebih tinggi daripada bunganya, maka itu dijual agak lebih mahal ya, at premium, agak lebih tinggi atau expensive ya. Pembeli obligasi yang membeli di harga di bawah nilai pari atau nominal dikatakan pembeli obligasi at discount ya. Oke, apabila obligasi naik di atas nilai nominalnya, maka dikatakan obligasi dijual at premium. Sedangkan obligasi at par adalah obligasi dijual sebesar harga nominalnya ya, seperti yang saya katakan di atas tadi. Next, apa pendapatan yang akan diperoleh oleh mereka yang berinvestasi dalam obligasi? Lihat contoh berikut ya. Kita membeli sebuah obligasi dengan nilai 100 juta rupiah dengan harga at diskon 90% dari nilai par, yaitu 90 juta ya. Masa jatuh tempo 5 tahun. Obligasi tersebut memberikan kupon tetap sebesar 16% per tahun dan dibayarkan setiap tahun. Berapa perolehan diterima investor hingga jatuh tempo? Nah, bisa kalian lihat jawabannya di sini, yaitu perolehan kupon atau bunga yakni sebesar 16 juta per tahun, yaitu sama dengan 16% dikali 100 juta rupiah. Nah, ini formulanya selama 5 tahun ya. Di akhir tahun kelima, kita juga memperoleh kembali nilai par dari obligasi tersebut, yakni sebesar 100 juta rupiah. Karena membeli pada harga at discount 90, maka terdapat juga keuntungan dari nilai diskonto, yaitu 10 juta ya, atau 100 juta dikurang 90 juta ya. Oke. Jadi tetap mendapatkan nilai par sebesar 100 juta juga ya, walaupun kita membeli harga diskon tadi ya sebesar 90 juta ya. Tetap mendapatkan nilai par yang pertama sebesar value-nya ya, itu di poin kedua tadi. Walaupun kita membeli harga diskon ya, at diskon tadi 90 juta, tapi setelah 5 tahun kita mendapatkan bunga tadi juga sebesar 100 juta ya, keuntungannya tadi. Oke, next. Jadi perolehan investor selama menyimpan obligasi tersebut hingga jatuh tempo adalah kupon selama 5 tahun ditambah nilai diskonto ya. Itu bisa kalian lihat di formulanya tersebut. Oke,
sebuah obligasi dengan nilai par 100 juta dengan harga at diskon 85, masa jatuh tempo 5 tahun. Obligasi tersebut memberikan kupon tetap sebesar 14% per tahun dan dibayarkan setiap tahun. Berapa perolehan yang diterima investor hingga jatuh tempo? Ya, jadi kalian bisa melihat jawabannya di sini. Ya, ini contoh soal dari nilai value besaran obligasi, yang dimana tadi dia membeli dengan at discount atau dengan diskon sebesar 85, ya, tapi nilainya itu 100 juta, value itu 100 juta, ya, 5 tahun juga jatuh temponya. Lalu obligasi tersebut kuponnya itu sebesar 14% per tahun, ya, dan dibayarkan setiap tahun itu. Nah, lalu berapa perolehan yang diterima investor hingga jatuh tempo, hingga 5 tahun lah itu, ya. Di sini jawabannya bisa kalian lihat, ya. Perolehan kupon atau bunga 14% dikali 100 juta, 14 juta per tahun, ya. 14 juta per tahun selama 5 tahun, dikalikan aja itu berapa, ya, 14 dikali 5. Di akhir tahun kelima memperoleh kembali nilai par dari obligasi tersebut sebesar 100 juta karena membeli pada harga diskon 85% dikali 100 juta, maka keuntungan dari nilai diskonto itu adalah 15 juta, ya. 100 juta dikurang 85 juta tadi, jadi tetap dapat, ya, walaupun kamu membeli dengan at diskon, dengan harga diskon, ya, tapi di akhir periode, ya, di akhir tahun, di akhir jatuh tempo 5 tahun itu baru Anda mendapatkan sisa dari diskon tadi, yaitu sebesar 15 juta. Jadi perolehan investor selama menyimpan obligasi tersebut hingga jatuh tempo adalah kupon selama 5 tahun ditambah nilai diskonto, yaitu sama dengan 70 juta rupiah ditambah 15 juta sama dengan 85 juta rupiah, ya. Jadi itu perolehan yang diterima oleh investor hingga jatuh tempo selama 5 tahun tadi, ya. Oke. Sedikit saja tentang pembahasan obligasi, ya. Nanti Anda bisa membaca lebih lengkap lagi di file yang saya berikan, ya. Cara menjawab seperti biasa, ya, di kolom komentar YouTube. Lalu coba Anda cek, atau saya akan juga mengecek, nanti saya konfirmasi kalau di e-learning itu sudah ada pertemuan 10, maka kita akan e-learning, ya. Untuk pengantar akuntansi bisnis 2, maka kita akan e-learning plus juga akan menjawab di kolom komentar YouTube. Caranya kan gampang, ya. Caranya tinggal mengcopy paste seluruh jawaban yang ada di komentar YouTube Anda, lalu di kopas atau di copy paste di reply kolom komentar e-learning, ya. Tapi tunggu konfirmasi dari saya karena saya belum mengecek portal e-learning saya. Yang terlebih dahulu kalian menjawab dulu di kolom komentar YouTube. Oke. Sampai di situ saja. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya, ya, melalui WA, ya. Dan jangan lupa kali ini tolong di subscribe, ya, untuk mendukung channel saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.